Kebanyakan dari kita pasti pernah menyanyikan atau setidaknya mendengar lagu ini. Lagu ini adalah salah satu lagu yang memperkenalkan kita dengan salah satu binatang yang paling dekat dengan kita. Membuat kita terbiasa mendengar nama dan kebiasaan binatang tersebut. Suka menempel di dinding, diam-diam merayap, dan menyergap nyamuk. Itu kecoa sih, tapi bolehlah. Ini adalah lagu yang ikonik, di mana ketika kita mendengarkan lagu ini, hati menjadi plong, masalah yang besar terlupakan, dan segala yang sedang kita hadapi menjadi ringan. Sulit rasanya menyanyikan lagu ini tanpa senyuman. Dan saking populernya, lagu anak-anak ini telah mendunia loh. Cicak, ding-ding, diam-diam merayap. Seekor nyamuk datang, lalu bangga nggak? Dan mungkin tanpa disadari, lagu yang menyenangkan ini membangkitkan minat atau rasa ingin tahu kita tentang binatang yang dinyanyikan. Binatang apakah mereka? Bagaimana siklus hidupnya? Dan bagaimana mereka bisa tiba-tiba ada di rumah kita? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang common house gecko, alias cicak. Common house gecko alias cicak yang memiliki nama ilmiah Hemidactylus venatus adalah spesies gecko asli Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta wilayah Oseania. Spesies gecko kecil ini juga dikenal sebagai Asian house gecko, Pacific house gecko, wall gecko, house lizard, tiktiki, chipkali, dan moon lizard. Mereka adalah reptil nokturnal yang biasanya aktif di malam hari. Siang hari mereka habiskan dengan bersembunyi di celah gelap dan dingin dan akan keluar mencari serangga di malam hari. Mereka sering terlihat menempel di dinding rumah, standby di sekitar lampu untuk menunggu serangga yang tertarik pada cahaya lampu. Tapi definisi terbaik bagi gaya hidup cicak adalah quinodiurnal. Ini berarti mereka menjaga suhu tubuh pada siang hari dan mencari makan pada malam hari. Bentuk aktif dari pengaturan suhu tubuh ini meliputi keberadaan cicak di lingkungan yang lebih terang, dekat dengan retakan pada substrat yang hangat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tingkat aktivitas dan suhu udara. Waktu ritme sirkadian cicak juga dipengaruhi oleh intensitas cahaya di lingkungan mereka. Ritme ini cenderung melibatkan kehadiran populasi tertinggi, yaitu setelah matahari terbenam hingga tengah malam, dan berkurang secara bertahap seraya fajar datang. Namun, faktor lingkungan lain seperti kehadiran manusia dan binatang peliharaan seperti kucing juga mempengaruhi. Karena tingkat ketergantungan pada lingkungan ini, penurunan suhu bertindak sebagai indikator utama berkurangnya penampakan cicak. Misalnya, peristiwa cuaca ekstrim seperti hujan atau angin besar akan mengakibatkan penurunan tajam dalam penampakan cicak di lingkungan tersebut. Ada beberapa bukti signifikan yang menunjukkan kalau habitat dengan suhu yang lebih tinggi sangat menguntungkan cicak betina. Oleh karena itu, bagian atap rumah atau celah tembok yang tetap hangat setelah terkena paparan sinar matahari dapat meningkatkan kecepatan perkembangan telur. Tergantung habitat dan usia, panjang tubuh mereka bisa mencapai 7,5 hingga 15 cm dan dapat hidup hingga sekitar 7 tahun. Gecko kecil ini tidak berbisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Kebanyakan sudah terbiasa dengan kehadiran manusia dan cenderung jinak, tetapi akan melarikan diri jika didekati dan akan menggigit jika ditangkap. Tapi karena ukuran tubuh yang kecil, gigitan mereka tidak menyakitkan dan tidak merusak kulit. Dan seperti tokek, mereka tidak akan melepaskan gigitan mereka dalam waktu cepat. Cicak rumah merupakan spesies tropis dan akan hidup subur di daerah yang hangat dan lembab. Di habitat aslinya, mereka sering merayap di atas kayu yang membusuk, menelusuk ke dalam celah semak dan batu untuk mencari serangga. Dan kebiasaan ini dapat mereka terapkan di dalam landscape perkotaan di daerah beriklim hangat, di mana mereka dengan sangat mudah beradaptasi
dan dapat memangsa serangga yang hidup di bangunan yang sama. Mereka memakan serangga seperti lalat, nyamuk, dan kecoa, juga laba-laba. Reptil ini dapat langsung dikenali dari kicauannya yang khas. Suara panggilan atau kicauannya agak menyerupai suara gek-gek atau cak-cak yang seringkali dibunyikan mulai dari 6 hingga 9 kali berturut-turut. Di beberapa negara di Asia, khususnya Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia, nama cicak biasanya datang dari onomatopoetik atau suara yang mereka buat. Suara ini terdengar seperti cicak di telinga masyarakat Melayu, dan begitulah mereka biasanya dipanggil. Cicak, cecak, cecek, atau cak-cak. Tapi negara berbeda memiliki nama cicak yang juga berbeda. Di Filipina, cicak disebut butiki, tiki, atau alutiit. Di beberapa wilayah di India dan Pakistan, mereka disebut cipkali. Di Bangladesh, mereka disebut tik-tiki karena bunyinya terdengar seperti tik-tik-tik. Semakin ke sana, semakin berbeda. Beberapa negara tidak menamai cicak berdasarkan suara yang mereka buat. Contohnya, di Sri Lanka, mereka disebut huna. Di Maladewa, mereka disebut hoanu. Di Cina, mereka disebut jiashi atau yanlong, yang secara harfiah berarti naga atap. Di wilayah Amerika Tengah, mereka dinamakan gui-gui karena suara yang mereka buat, tapi terkadang juga disebut sebagai limpia casas, yang dalam bahasa Spanyol berarti pembersih rumah, karena kehadiran cicak secara signifikan mengurangi jumlah serangga dan arthropoda di dalam rumah yang mereka huni. Jadi, kehadiran cicak sesungguhnya membantu mengontrol populasi serangga yang singgah ke bangunan manusia. Tapi, tidak semua manusia suka dengan kehadiran cicak. Ada yang merasa terganggu dengan suaranya. Ada yang merasa jijik dengan penampilannya. What's that, brother? Ada yang benci karena mereka di mana-mana. Sehingga muncul sebuah pertanyaan. Kenapa bisa ada cicak di rumah ini? Dari mana mereka datang? Bagaimana cicak bisa tiba-tiba muncul di bangunan yang baru? Itu adalah pertanyaan sepanjang masa yang dalam tiap negara memiliki jawaban yang berbeda. Ada yang menjawabnya dengan logika, ada yang menjawabnya dengan mistika. Tapi sesungguhnya, cicak adalah makhluk terestrial. Mereka hidup di daerah yang kering, penuh semak, atau pada tanah berbatu dengan banyak retakan atau celah pada permukaannya. Nah, rumah manusia biasanya memiliki lampu yang akan menyala pada malam hari. Cahaya lampu akan menarik serangga, makanan utama cicak. Jadi, otomatis cicak akan mendekat ke tempat di mana banyak serangga berterbangan. Selain itu, tembok bangunan manusia menyerap panas dari matahari dan akan terasa hangat saat malam hari. Sebagai reptil berdarah dingin, mereka sangat menyukai kehangatan ini. Terlebih, bangunan manusia memiliki begitu banyak lekukan, retakan, atau celah yang ideal untuk mereka hidup dan menetap. Mereka akan memanfaatkan celah ini untuk bersembunyi dan keluar pada malam hari untuk berburu serangga. Saat malam datang, cicak akan muncul pada area terang yang strategis, atau pada tempat terang yang dekat dengan retakan, atau tempat lain untuk melarikan diri. Karena cicak yang tidak memiliki peluang langsung untuk melarikan diri akan rentan terhadap bahaya. Jadi, ketika cicak disebut sebagai house gecko atau kadal rumah, bukanlah istilah yang salah. Karena ini menunjukkan preferensi mereka terhadap lingkungan urban atau perkotaan. Mereka telah belajar kalau serangga akan tertarik terhadap cahaya buatan manusia pada malam hari, sehingga mereka meninggalkan habitat semak belukar mereka yang gelap dan lebih menyukai lingkungan perkotaan, dengan distribusi yang sebagian besar ditentukan oleh kedekatan sebuah area dengan habitat utamanya. Alasan utama sebagian besar cicak untuk pindah habitat adalah makanan. Cicak akan memakan segala vertebrata kecil yang mereka temui di sekitar bangunan perkotaan. Sumber makanan utama cicak meliputi nyamuk, kecoa, rayap, beberapa lebah dan tawon, kupu-kupu, ngengat, lalat, laba-laba, dan beberapa kelompok kumbang.
cicak juga akan memakan moluska atau cicak yang lebih kecil. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan kalau perilaku kanibalisme ini hanya terjadi pada habitat baru, yaitu wilayah perkotaan, dan tidak pernah diamati terjadi di alam liar. Perilaku berbeda ini menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi cicak terhadap habitat baru mereka. Cicak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik di daerah lingkungan tropis dan subtropis. Tapi kemudian, mereka juga mengembangkan kemampuan untuk hidup yang secara ekologis serupa dengan spesies Hemidactylus lainnya. Meskipun merupakan hewan asli di seluruh Asia Tenggara, pengenalan baru-baru ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, telah membuat mereka menyebar ke banyak wilayah di benua Amerika, sebagian besar Australia, dan banyak negara di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Dan baru-baru ini, spesies ini juga telah menginvasi area Karibia. Kapasitas mereka untuk bertahan hidup di berbagai garis lintang sebagian juga difasilitasi oleh kemampuan mereka untuk memasuki keadaan burumasi pada bulan-bulan yang lebih dingin. Burumasi mirip dengan hibernasi pada mamalia, akan tetapi alih-alih mengalami periode tidak aktif yang panjang dan berkelanjutan, reptil yang mengalami burumasi tetap dapat bergerak untuk minum air. Namun, mereka mungkin tidak akan makan selama beberapa bulan. Dormansi pada reptil tetap dapat menunjukkan ritme sirkadian, ritme musiman, atau keduanya. Ini ibarat keadaan mati suri yang secara langsung disebabkan oleh suhu yang rendah. Kemampuan burumasi ini menambah kemungkinan cicak meningkatkan distribusi dengan pesat dan menjadikan mereka sebagai spesies yang cenderung invasif. Keberadaan cicak di sebuah habitat baru akan menghasilkan kompetisi baru yang dapat membahayakan spesies gecko lokal. Di Meksiko, Hemidactylus frenatus pertama kali ditemukan di Acapulco, Guerrero pada bulan Maret 1895 dan telah berkembang biak dengan pesat di sana dan di wilayah sekitarnya pada awal tahun 1940-an. Kemungkinan besar introduksi dilakukan melalui pengiriman dan kargo. Sekarang, Hemidactylus frenatus sering ditemukan hidup pada bangunan seperti rumah, hotel, dan bangunan lain di kota-kota besar dan kecil. Dengan beberapa laporan tentang spesies tersebut juga ada di habitat alami dan akan berdampak terhadap fauna asli di sana. Beberapa spesies yang dikhawatirkan terancam karena kehadiran cicak meliputi Lepidodactylus lugubris, Hemidactylus garnoti, dan genus Nactus, yang beberapa spesiesnya telah dianggap punah. Selain menimbulkan persaingan baru untuk mendapatkan makanan, ancaman melalui potensi masuknya parasit dan penyakit baru juga bermunculan. Terlebih, perilaku kanibalisme yang mereka kembangkan akan sangat berbahaya bagi spesies lain yang lebih kecil, khususnya spesies remaja yang minim pengalaman hidup. Tapi, bagaimana cara membatasi penyebaran cicak yang invasif ini? Karena sulit mendeteksi kehadiran mereka lantaran tempat persembunyian mereka yang sulit terjangkau. Ya, mencegah adalah pekerjaan yang sulit, tapi bisa diatasi dengan penjebakan, mengumpan spesies dewasa dan menangkapnya. Lalu, apa yang terjadi setelah ditangkap? Ada banyak solusi. Bisa melepaskannya di tempat yang bisa dikontrol, bisa diberikan kepada predator alami, atau bisa dipanggang, disate, dan digoreng, lalu dimakan. Karena apa sih yang gak kita makan? Hemidactylus frenatus alias cicak adalah spesies reptil yang bertelur dan bereproduksi secara seksual. Ini berarti bahwa spesies ini adalah ovipar. Mereka bertelur dan akan memiliki keturunan yang menetas dan tumbuh di luar tubuh betina. Perkawinan melibatkan masa kawin yang singkat, di mana jantan berulang kali menyentuh betina dengan moncongnya dan akan berusaha menggigit untuk mencengkram lehernya. Dalam masa kawin, cicak akan sangat vokal dan akan mengeluarkan panggilan khasnya yang terdiri dari 3 hingga 5 decak saat mendekati betina. 3 hingga 4 minggu setelah kawin, betina akan meletakkan 2 butir telur yang sebagian menempel pada permukaan, mencegah tergelincir dan keluar dari tempat persembunyian.
masa inkubasi telur cicak adalah sekitar 46 hingga 62 hari. Meskipun bertelur, telur cicak tidak seperti kebanyakan spesies reptil. Telur cicak berbentuk bulat dan bercangkang keras. Dan ini membuat telur cicak lebih tahan terhadap kelembaban dan faktor lingkungan lain, meningkatkan peluang hidup embrio di dalam telur. Agar embrio terus berkembang, telur harus berada pada suhu minimal 28 derajat Celcius. Oleh karena itu, cicak tidak akan bertelur di musim dingin. Untuk melindungi diri dari predator, telur biasanya diletakkan di celah-celah. Mereka dapat kawin dan menghasilkan telur sepanjang tahun. Betina biasanya bertelur sebanyak 2 butir, tapi pada lingkungan yang sering terjadi bencana alam atau gangguan manusia, betina akan meletakkan lebih banyak telur untuk menjamin keberhasilan penerusan keturunan. Terkadang, banyaknya telur yang dikandung betina dapat dilihat pada bagian bawah tubuhnya. Cicak betina yang telah hidup di sekitar manusia juga memiliki kemampuan untuk menyimpan tabungan sperma hingga selama 1 tahun dan dapat digunakan untuk membuahi telurnya kapanpun ia mau. Suatu fitur yang mungkin membantu keberhasilan invasi mereka pada suatu wilayah. Seperti banyak spesies gecko, Hemidactylus frenatus memiliki penentuan jenis kelamin yang bergantung pada suhu. Bahkan, jenis kelamin bayi cicak akan ditentukan oleh suhu sarang selama periode kritis, biasanya menjelang pertengahan periode inkubasi. Setelah menetas, anak cicak biasanya memiliki panjang tubuh mulai 46 hingga 60 mm. Cicak muda tumbuh cepat, mencari makan sendiri, dan dapat menjadi dewasa dan mencapai kematangan seksual dalam waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Di alam liar, tergantung ketersediaan makanan dan predasi, Hemidactylus frenatus memiliki rentang hidup sekitar 4 tahun. Tapi di penangkaran, dengan jaminan makanan dan kenyamanan, mereka dapat hidup hingga 7 tahun. Predator cicak meliputi kucing, burung, ular, tikus, anjing, laba-laba besar, belalang sembah, kadal, dan cicak lain yang berukuran lebih besar. Tapi mereka tidak begitu saja menyerah dalam perkelahian, karena seperti kebanyakan kadal, cicak juga dapat melepaskan ekornya ketika merasa terancam. Bicara tentang ekor, ada ramai-ramai kalau cicak dengan ekor bercabang itu langka dan punya kekuatan mistis. Langka iya, mungkin. Tapi kekuatan mistis tidak selalu. Ada penjelasan logis mengapa ekor cicak dapat bercabang. Singkatnya, ekor bercabang pada reptil bukanlah hal yang aneh. Kita semua tahu kalau kelompok kadal dapat melepaskan dan menumbuhkan kembali ekornya. Ini berkat kinerja stem cell alias sel punca, yang secara aktif meregenerasi sel yang rusak atau hilang. Ketika terjadi cedera pada ekor, tapi tidak sampai menyebabkan ekornya putus, sel punca cicak akan segera menuju ke lokasi cedera untuk memperbaikinya. Tapi karena sifat regeneratifnya, sel punca menganggap ekor yang cedera tersebut telah putus atau mati dan meregenerasi ekor baru. Jadi, tidak ada sesuatu yang mistis tentang cicak berekor banyak. Seperti yang telah disebutkan, Hemidactylus frenatus adalah pemakan serangga yang aktif, sehingga mampu mengontrol populasi serangga secara signifikan di perumahan manusia. Dan karena nafsu makan yang cenderung tinggi terhadap serangga, cicak sangat bermanfaat bagi pemilik perkebunan, seperti perkebunan kelapa, karena mereka dapat menjaga pohon dari hama yang merugikan. Tapi mereka juga merupakan spesies yang teritorial dan agresif, dan berpotensi menjadi pesaing spesies gecko lainnya. Berkat pesatnya laju perkembangan mereka, populasi cicak yang tidak terkontrol dapat dengan mudah mengalahkan dan mungkin menggantikan spesies kadal lain yang menempati ceruk yang sama. Tapi ada manfaat lain yang mungkin sudah kamu duga, sebagai bahan obat. Cicak dan berbagai spesies gecko lain, seperti tauke, sering dieksploitasi sebagai pengobatan tradisional. Di beberapa negara di Asia, cicak dipercaya dapat menyehatkan ginjal, menguatkan paru-paru, serta melegakan batuk dan sesak nafas.
Cicak kering merupakan bahan herbal yang banyak diminati. Eksportir asal Sumatera Barat melakukan ekspor cicak ke Hong Kong dalam wujud telah dikeringkan sebanyak 670 kg menggunakan pesawat udara. Ini merupakan ekspor kedua setelah 2 minggu sebelumnya ekspor cicak perdana sebanyak 300 kg dengan nilai 70 juta rupiah. Saat ini ekspor cicak untuk dijadikan obat tradisional bernilai jual tinggi, hingga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Selain dimakan, cicak juga dikembangbiakkan sebagai perdagangan binatang peliharaan. Masa cicak dipelihara? Mungkin begitu pertanyaan kamu. Tapi ya, begitulah manusia. Ada aja yang mereka pelihara. Dan seperti manusia yang menganggap cicak sebagai pengendali hama yang baik, ada banyak manusia yang justru menganggapnya sebagai hama. Selain menjadi invasif dan menyingkirkan spesies lokal, cicak dapat membawa penyakit bagi manusia melalui mereka. Tidak. Saya tidak bilang cicak beracun. Cicak tidak mengandung zat beracun yang dapat membunuh manusia. Cicak hanyalah produk limbah dari apa yang mereka makan. Tapi, seperti semua cicak tidaklah higienis dan harus segera dibersihkan karena dapat membahayakan kesehatan. Pada manusia dengan kekebalan tubuh yang rendah akan menderita gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan ini meliputi kesulitan bernapas, napas yang menjadi tersengal, hingga menggigil. Cicak juga bisa menyebarkan E. coli di dalam rumah hanya dengan menempel di berbagai makanan atau peralatan makan. Bakteri E. coli merupakan salah satu bakteri penyebab gangguan pencernaan, seperti diare. Biasanya, bakteri ini menyebar dari makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh air liur atau mereka. Yang paling menyebalkan adalah ketika mereka terpergok sedang menjilati atau bahkan ketahuan menjatuhkan di atas makanan atau minuman kita. Tentunya, makanan atau minuman tersebut tidak akan bisa kita nikmati, bukan? Bukan. Risiko kesehatan lain yang paling umum adalah salmonella. Namun, kebanyakan manusia memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk mencegah infeksi salmonella. Tapi sekali lagi, pada manusia dengan kekebalan tubuh yang lemah, seperti bayi atau orang tua, infeksi ini bisa membahayakan. Selain itu, jika populasi cicak di suatu bangunan menjadi sangat tinggi, mereka akan mengganggu estetika bangunan. Karena tembok rumah kamu akan dipenuhi oleh bekas ceceran ini. Belum lagi, cicak sangat sulit dibersihkan, dan ini akan sangat menjengkelkan. Jadi, selalu berhati-hatilah terhadap cicak dan nya. Terlepas dari nya, pada beberapa kebudayaan, keberadaan cicak memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Di Filipina, suara cicak dipercaya sebagai pertanda kalau sebentar lagi akan ada tamu atau surat yang akan datang ke rumah. Sementara di Thailand dan beberapa wilayah India, jika cicak bersuara saat seseorang berada di dalam rumah, itu adalah pertanda buruk. Namun, sebaliknya, di Bangladesh dan Nepal, suara cicak dianggap sebagai dukungan atas kebenaran pernyataan yang dibuat seseorang. Karena suara panggilan tersebut menyerupai tik-tik-tik, yang dalam bahasa India dan Bangladesh berarti benar-benar benar. Konfirmasi rangkap 3. Seperti Ipin dan Upin. Betul. Di Sri Lanka, ada ramalan berdasarkan jatuhnya cicak ke tubuh seseorang. Dengan bagian tubuh yang berbeda menunjukkan prediksi yang berbeda. Jika cicak jatuh di bahu kanan seseorang, maka itu dianggap sebagai pertanda baik. Tetapi, jika cicak jatuh di bahu kiri, maka itu adalah pertanda buruk. Seni ramalan ini sepertinya juga telah menyebar ke beberapa negara di Asia. Begitupun di Indonesia, yang memiliki pandangan tersendiri terhadap cicak dan perilakunya. Masyarakat Indonesia juga percaya kalau suara cicak mengandung banyak arti. Jika seseorang mendengar suara cicak dari timur, maka pertanda buruk dipercaya akan datang. Tapi jika mendengar suara cicak yang datang dari arah barat, berarti rezeki akan datang. Terus katanya, suara cicak mewakili suara kuntilanak. Jika ada suara cicak tapi cicaknya tidak terlihat, berarti ada kuntilanak di dekat kamu. Kejatuhan cicak juga sama, memiliki arti yang berbeda, tergantung di mana cicak tersebut jatuh. Jika cicak jatuh di pundak, maka itu adalah pertanda akan mendapatkan rezeki. Jika cicak jatuh di tangan,
maka akan ada pertengkaran. Jika cicak jatuh di kaki, maka akan ada perjalanan yang jauh. Dan jika cicak jatuh di depan kamu, katanya akan ada orang terdekat yang meninggal. Boleh percaya, boleh tidak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Bali, cicak merupakan simbol kedatangan Dewi Saraswati, Dewi ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat Bali, suara cicak diasumsikan sang cicak tengah membawa pesan dari Yang Maha Kuasa. Simbol cicak juga diletakkan dalam sesajen Saraswati atau sanganan Sarasvati. Sajian ini menyiratkan filosofi bahwa manusia sekiranya tidak hanya mengembangkan kemampuan logika saja, tapi juga harus mampu meningkatkan daya kepekaan intuisi, agar mampu menangkap getaran-getaran spiritual yang tidak terlihat oleh mata dan tidak dirasakan oleh raga. Tapi apapun itu, kita sepertinya harus setuju. Dari dulu hingga sekarang, kehadiran cicak selalu mendatangkan dua kubu. Satu kubu membencinya, sementara kubu lain menghargainya. Sangat menarik memahami peran cicak dalam ekosistem dan bagaimana kehadirannya mempengaruhi budaya manusia. Karena kehadirannya yang cenderung membawa manfaat, manusia menjadi terbiasa dan membiarkannya berkeliaran dengan riang gembira. Tapi meskipun membawa manfaat, kalau populasinya terlalu banyak, cicak akan menjadi invasif dan di mana-mana, membawa penyakit dan mengurangi kualitas hidup mereka yang hidup pada bangunan yang sama. Saya tidak mengajak teman-teman untuk membenci cicak. Suka cicak boleh saja, tapi tetap gunakan logika. Jika kehadirannya mengancam keberlangsungan hidup spesies lainnya, jangan dibiarkan. Batasi pergerakannya, kontrol populasinya. Jika nya ternyata memang membawa bahaya, katakan itu bahaya. Lakukan sesuatu dengan segera. Jangan diam saja, apalagi menutup mata. Jangan kemudian menyesali keadaan akibat menunda segala tindakan yang sesungguhnya bisa kita lakukan. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Sawaria, Carmila Jau USA, Suut Ganteng Banget, Pak Dokter dan Viscount Baramanjunun, Aan Varian DSP, Bapak Nia, Koala Kekar, Markodet, semoga berkah, Nanana, Wildan Sayang Maya, Manda Cantik Banget, Dian Febrianto 12 IPA 2, Lus Disayang Jian, Keju Ketan Sumbul, Rin Lagi Skripsi, Apirin, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Markodet, Orkinus Rainwear, Mega Restelia, Arnold Swardiningrat, Ed Coach Surya JKT, Antisarkopenia, W3, Senandi, istrinya Zain, pacarnya Xavier, ayangnya Rafavel, MTS Arya DS dan Arwani Tegal, simpanannya Silus, pecinta robot, Amin Cinta Mutia, anak hilang lagi bingung, Fajar Dwi Fitran, MNJ Makassar, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Diki Ganteng, Sasak Pamuji Santoso, Jericho mantannya Haha, Anomi, Baramanjunun, Ailu Robs Melanotis, Agatha Naisak, Ardian Agus 21, Cafe Ratu Susu Semarang, Cafe Ratu Susu Semarang, Cafe Ratu Susu Semarang, Urang Lintau, Lutfi, Fasih Tia, Nali Cheng Indas Celalu, dan Sirsat. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.